Om Swastiastu, saya Pak Made Sidyo sebagai artistik direktur daripada garapan Lato Mosadi ini. Sebenarnya pementasan ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah karena ini adalah menggambarkan tentang usada atau obat. Jadi obat ampuh, obat yang penawar. Nah kebetulan minyak kutus-kutus memang ini adalah obat yang bisa mengobati segala macam penyakit. Jadi saya pilih cerita ini adalah yang ada hubungannya dengan obat, di mana dalam cerita Ramayana ini saat Laksamana kena panas sakti dari Meghanada, kemudian hampir mati, kemudian dimintalah Hanoman oleh Jambawan untuk mencari rempah-rempah akar-akaran yang berada di Gunung Kailasa. Nah, rempah-rempah inilah sebenarnya mirip seperti minyak kutus-kutus. Jadi dari sana dibawa oleh Hanoman karena Hanoman tidak tahu karena banyaknya tanaman akar-akaran yang dari sana, diambillah gunung, diserahkan kepada Rama. Rama memilih dengan tabib, kemudian diobatilah Laksamana sehingga mereka jadi sembuh. Ya, hikmahnya adalah dalam suasana pandemik ini bahwa jangan lupa kita terhadap obat-obat tradisional karena ini penting sekali. Jangan kita hanya mengkonsumsi obat yang modern atau obat-obat yang mohon maaf dari mungkin rumah sakit. Tidak kalah pentingnya juga obat-obat tradisional yang kita miliki dari dulu oleh leluhur kita. Itu perlu juga kita pakai sehingga kita bisa memadukan antara obat-obat dari dokter dan juga yang tradisional. Demikian. Ya. Ramayana adalah cerita yang sangat besar dan melegenda di dunia, yang tersusun dalam 7 macam kanda atau cerita yang diubah atau ditulis oleh Resi Agung Resi Walmiki. Pada bagian ini akan diceritakan bagian utara kanda yang mengisahkan peperangan. Selamat pagi pemirsa Dewata Bali Channel. Saya bernama Wayan Sire. Kami di sini di Hotel Pop tinggal selama 2 malam 3 hari, yaitu untuk mengadakan pementasan kolosal dalam rangka acara ulang tahun Kutus-Kutus yang ke-7. Jadi di sini saya sebagai dalang sekaligus sebagai narator. Jadi pertunjukan yang kemarin walaupun di tengah pandemi COVID-19 sangat luar biasa, tapi kami tetap menjalankan prokes protokol kesehatan dengan baik dengan dipandu oleh Polres Singaraja. Nah, dalam teknik pementasan yang terkaitnya dengan HUT ke-7 Kutus sangat luar biasa. Antusias penonton tentang pertunjukan sangat bagus sekali. Saya Kadek Sugi Sidarta. Saya terlibat di Senatari Lato Mosadi dan saya di sini saya berperan sebagai Meghanada. Meghanada artinya mega artinya getaran, nada artinya suara. Jadi Meghanada setiap akan berperang, dia akan mengeluarkan suara yang sangat keras. Dia mempunyai senjata yaitu naga pasa. Jadi saya di sini ikut juga menjadi sebagai Meghanada. Terima kasih. Halo pemirsa Dewata Bali Channel. Ya, saya pemeran sebagai Sita kemarin malam dalam acara Mahakarya ulang tahun Kutus-Kutus yang ke-7, senatari kolosalnya yang berjudul Lato Mosadi Usada. Nama saya Niwayan Sukanti, perannya sebagai Dewi Sita. Tiang sebagai Trijata. Ya. Hutan yang hijau dan lebat, suara
Suara kicauan burung menemani hembusan sang angin yang bertiup hingga menggetarkan hati. Tidak dapat dipungkiri bahwa ciptaan yang maha kuasa sangatlah luar biasa. Ribuan spesies bunga yang cantik dan indah hidup di alam ini. Warna-warni bunga menambah kesan anggun dan romantis. Tak pelangi di sore hari yang menghias jendela dunia. Merbak daunnya sungguh memikat hati. Dedaunan yang hijau segar, pucuk bunga yang dihinggapi kupu-kupu dan lebah. Kehadiran Sri Rama dan Laksmana di tengah hutan Kiskindha membuat suasana harmoni, sehingga seisi hutan menjadi sumringah. Tak terkecuali harimau si raja hutan menjadi luluh di hadapan Sri Rama. Wahai harimau, hiduplah kau berdampingan dengan binatang yang lainnya. Mendengar wejangan Sri Rama, seolah-olah harimau mengerti apa yang diingini Sri Rama. Mutiara Sri Rama, ampun Kanda Rama, keindahan alam dan Daka tidak dapat menghilangkan rasa sedih Kanda atas diculiknya Kanda Dewi Sita oleh Rahwana. Benar apa yang kau katakan Laksmana. Hatiku selalu ingat kepada Dinda Sinta, seakan-akan Sita memohon pertolongan dari kita Laksmana. Baiklah Kanda, Laksmana selalu siap mengikuti baik suka maupun duka Kanda. Laksmana, Kanda Rama ingin menemui Paman Sugriwa dan pasukannya. Baiklah Kanda, kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan. Sri Rama dan Laksmana bergegas menuju Gua Kiskindha. Tempat Sugriwa dan pasukan keranya berada. Diceritakan di kerajaan Kiskindha, para bala tentara pasukan kera sedang bersiap-siap menghadap tuannya.